Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW ini mungkin tidak banyak diketahui umat muslim, di mana kisahnya begitu menyentuh hati dan bikin kita iri terhadapnya. Kulitnya berwarna hitam serta wajahnya tak menarik, namun dia memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih saat wafatnya, para bidadari surga berebut untuk menemaninya. Sahabat Nabi ini bernama Sa'ad al-Aswad as-Sulami radhiyallahu an, atau yang lebih dikenal dengan nama Julaibib. Julaibib adalah julukan untuknya yang berarti orang yang berjubah sangat kecil. Kendati ia kurang beruntung dari segi fisik, Julaibib termasuk di antara sahabat Nabi yang soleh. Julaibib berasal dari Bani Sulam dan mengalami diskriminasi di Madinah. Keadaan fisiknya membuatnya tersisih dari kaumnya. Riwayat lain menyebutkan fisiknya pendek dan kurang menarik menyebabkan dia kurang dikenali di Madinah. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Ia tak dikenal dan tidak diketahui jelas apa sukunya. Bagi masyarakat Madinah kala itu, tak bernasab dan tak bersuku adalah simbol cacat kemasyarakatan. Wajahnya terlihat jelek, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Pakaiannya lusuh, kakinya tak beralas. Tak ada rumah untuk berteduh. Demikian sekilas gambaran sosok Julaibib. Namun, jika Allah berkehendak memuliakan seseorang, tak satu makhluk pun bisa menghalanginya. Julaibib menjadi salah seorang sahabat yang disayangi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi Tauhid yang dimuliakan Allah, dikisahkan suatu ketika Julaibib datang ke majelis Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kehitaman kulitku dan jeleknya wajahku menghalangiku untuk masuk surga?" "Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, asalkan engkau benar-benar yakin kepada Tuhanmu dan beriman kepada apa yang disampaikan Rasulnya," kata baginda Nabi. Julaibib berkata, "Demi zat yang telah memuliakan engkau dengan kenabian, ya Rasulullah, sungguh saya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." Beberapa saat terhenti, kemudian Julaibib berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sejak 8 bulan saya duduk di sini hingga saat ini, saya telah meminang orang yang berada di sekitarmu, tetapi mereka semua menolak karena hitamnya kulitku dan jeleknya wajahku." Rasulullah SAW memahami kegelisahan sahabatnya ini. Beliau memandang sekeliling seolah mencari seseorang, kemudian bersabda, "Apakah Ammar bin Wahab ada di sini?" Ammar bin Wahab adalah salah seorang sahabat dari Bani Saqif di Taif yang baru memeluk Islam dan baru pindah ke Madinah. Dia mempunyai seorang putri yang cantik dan cerdas bernama Atiqah binti Ammar. Beberapa sahabat menjawab bahwa Ammar tidak hadir dalam majelis beliau saat itu. Rasulullah memandang Julaibib dan bersabda, "Apakah kamu tahu rumahnya?" "Tahu ya Rasulullah," kata Julaibib. Kemudian Rasulullah bersabda, "Pergilah ke rumahnya, ketuklah pintu rumahnya perlahan dan ucapkanlah salam. Apabila engkau telah masuk, katakan, Rasulullah SAW akan menikahkan saya dengan putrimu." Julaibib bergegas memenuhi perintah Nabi. Ia pun berangkat ke rumah Ammar bin Wahab. Ketika berdiri di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu, mengucap salam, dan meminta izin masuk, Julaibib mendengar kegembiraan di dalam rumah Ammar. Tetapi begitu pintu dibuka oleh Ammar bin Wahab dan dia melihat penampilan Julaibib, segera saja kegembiraan itu lenyap dari wajah-wajah penghuni rumah Ammar. Melihat gelagat seperti itu, tanpa menunggu dipersilakan masuk, Julaibib berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW akan menikahkan aku dengan putrimu." Makin nampak tak senang Ammar bin Wahab dengan kehadiran Julaibib. Ammar menolaknya kemudian menyuruhnya segera pergi. Nampaknya Julaibib cukup tegar menerima penolakan kasar ini. Pengalamannya selama 8 bulan membuatnya cukup terbiasa dengan penolakan. Julaibib segera berlalu dari rumah Ammar dan kembali ke majelis Rasulullah. Belum jauh dia berlalu dari rumah Ammar, terdengar langkah mendekat dan suara memanggilnya. Dia berhenti dan berbalik. Kelihatan seorang gadis yang sangat cantik berdiri agak jauh di hadapannya.
Sang gadis yang tak lain adalah Atikoh binti Amar. Lalu ia berkata, "Wahai hamba Allah, kembalilah. Jika memang Rasulullah menjodohkan engkau dengan aku rela dengan apa yang ditetapkan dan direlakan Rasulullah." Julaibib sejenak bimbang. Walau dia memang ingin menikah, dia tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan istri secantik gadis yang kini berdiri di hadapannya. Dia sadar akan keadaan dirinya. Julaibib segera berpaling dari gadis itu tanpa berkata apa-apa dan berjalan kembali ke majelis Nabi. Atikoh lalu berkata pada ayahnya, "Wahai ayah, waspadalah jangan sampai wahyu Allah turun berkenaan penolakanmu terhadap Julaibib yang dihantar oleh Rasulullah. Saya rela dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Pergilah kepada baginda Nabi sebelum terlambat." Setibanya di masjid, Julaibib melaporkan apa yang terjadi. Kemudian ia bergabung dengan sahabat lainnya dan mendengarkan tausiah Rasulullah. Tetapi tak lama kemudian, datanglah Amr bin Wahab dengan keadaan tergopoh menghadap Rasulullah. Sebelum dia berucap apa-apa, Rasulullah SAW mendahulinya bersabda, "Kamukah orangnya yang menolak apa yang dikehendaki oleh Rasulullah?" Amr meminta maaf dengan penuh penyesalan. Dia berkata, "Benar ya Rasulullah, tetapi saya memohon ampunan kepada Allah. Saya menyangka dia berbohong dengan perkataannya. Kalau memang dia benar, kami bersedia menikahkannya dengan putri kami, karena kami berlindung dari kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul-Nya." Rasulullah SAW sangat bergembira dengan sikap Amr ini. Beliau memanggil Julaibib untuk mendekat dan saat itu juga Amr menikahkan Julaibib dengan putrinya Atikoh dengan mas kawin 400 dirham. Julaibib sangat gembira dengan pernikahannya ini. Akhirnya, menikahlah Julaibib yang miskin, buruk rupa, dan tak punya nasab tersebut dengan gadis salehah dan cantik anak seorang bangsawan. Inilah yang dipahami oleh mazhab Maliki bahwa definisi kufu, kesetaraan antara suami istri bukanlah soal materi, kedudukan, dan harta benda, melainkan kufu ketakwaan dan kesolehan keduanya. Kisah ini mengajarkan para sahabat ketika itu dan umat Nabi Muhammad SAW bahwa di mata Allah semua manusia sama. Yang membedakan derajat mereka hanyalah ketakwaan saja. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk dan harta-harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian." Kemudian Rasulullah bersabda kepada Julaibib, "Pergilah kamu dan pergaulilah istrimu itu." Julaibib berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai nabi, saya tidak mempunyai apa-apa untuk membayar mas kawin sebelum saya meminta kepada teman-teman saya." Rasulullah memerintahkannya untuk meminta kepada 3 orang sahabat, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Ali bin Abi Thalib, masing-masing 200 dirham, maka mereka pasti akan memberinya. Bahkan pemberian itu akan melebihi dari mas kawinnya. Julaibib melaksanakan perintah tersebut dan dia memang memperoleh uang yang cukup bahkan berlebih untuk memberi belanja dan membayar maharnya. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan dan hadiah untuk istrinya. Tetapi belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad. "Wahai penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah." Pada saat yang bersamaan, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu an dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solehah dan kebahagiaan atau mati syahid yang selama ini dicita-citakannya. Akhirnya, ternyata kerinduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Julaibib memilih untuk berjihad meninggikan kalimat Allah. Hilang sudah rencananya untuk membeli keperluan rumah tangga barunya. Hilang sudah bayang-bayang keindahan malam pertama dengan istrinya yang cantik, Atikoh binti Amar. Julaibib memandang ke langit dan berkata, "Wahai Allah, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya Rasulullah, sungguh hari ini aku akan memakai uang yang ada padaku untuk sesuatu yang dicintai Allah, dicintai Rasulnya, dan dicintai orang-orang yang beriman." Julaibib membelanjakan uangnya untuk membeli kuda, pedang, tombak, perisai, dan segala macam keperluan untuk berjihad di jalan Allah, termasuk perbekalannya. Dia mengikatkan kain sorban di seluruh wajahnya, tubuhnya, dan memakai baju besi yang menutup seluruh tubuhnya kecuali 2 matanya, sehingga dia tidak mudah dikenali identitasnya. Ketika tiba di antara sahabat muhajirin, mereka berkata,
Siapakah penunggang kuda yang belum kita kenali ini? Julaibib sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Ali bin Abi Thalib berkata, biarkanlah dia, barangkali dia datang dari daerah Bahrain atau Syam, di mana saat ini dia ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatanmu. Julaibib memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasanya. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrik. Ketika kudanya tampak kelelahan, dia turun untuk berperang dengan berjalan kaki, dan itu tidak mengurangi semangatnya untuk memperoleh syahidnya. Saat dia sedang berada di dekat baginda Rasulullah dan lengannya tersingkap sehingga tampak kehitaman kulitnya, beliau langsung bersabda, "Apakah engkau Julaibib?" "Benar ya Rasulullah," Julaibib menjawab. Rasulullah menatap dengan kagum. Begitu juga beberapa sahabat lainnya yang akhirnya mengenali sang mujahid yang begitu bersemangat menggempur musuh ini. Rasanya belum lama mereka melihat Julaibib dalam kegelisahan di majelis Nabi. Tetapi yang tampak sekarang adalah sebaliknya, jiwa yang sangat hidup dan semangat menyala-nyala. Rasulullah bersabda kepadanya, "Engkau sangat beruntung ya Julaibib." Julaibib semakin bersemangat mendengar pujian Rasulullah tersebut. Ia pun semakin sengit menyerang musuh. Beberapa waktu pun berlalu. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya usai peperangan. Biasanya, Rasulullah menanyakan siapa saja yang syahid dalam peperangan itu. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa saja yang gugur di jalan Allah?" Mereka menjawab, "Fulan dan Fulan, wahai Rasulullah." Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah, yakni Julaibib radhiyallahu an. Maka Rasulullah kembali menanyakan kepada para sahabat dan jawaban mereka sama. Kemudian Rasulullah berseru, "Sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, Julaibib. Carilah ia." Para sahabat segera mencari Julaibib radhiyallahu an, dan mereka mendapatkan jasadnya tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib radhiyallahu an. Maka Rasulullah langsung mendatangi tempat Julaibib menemui syahidnya. Beliau mengangkat kepala Julaibib, topi besinya ditanggalkan dan meletakkan Julaibib di pangkuan beliau, sambil membersihkan tanah yang ada di wajah Julaibib dengan ujung pakaian beliau. Nabi bersabda, "Betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasul-Nya." Kelihatan beliau menangis, kemudian tertawa dan memalingkan wajah, lalu bersabda, "Demi Tuhan Ka'bah, Julaibib telah sampai di telaga." Sahabat yang bernama Abu Lubabah keheranan dengan sikap Rasulullah. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah maksudnya telaga?" Rasulullah bersabda, "Telaga yang diberikan Allah kepada Julaibib, yang luasnya antara Sana'a dan Basrah. Tempatnya dihiasi oleh mutiara dan permata, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali saja, ia tidak akan merasakan haus selama-lamanya." Abu Lubabah berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau menangis, lalu tertawa, kemudian memalingkan muka engkau." Rasulullah pun menjelaskan, "Aku menangis karena rindu kepada Julaibib. Aku tertawa karena melihat keadaan Julaibib di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya. Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya sehingga terlihat betis-betis mereka. Aku merasa malu melihat pemandangan tersebut." Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, Rasulullah mengangkat jasad Julaibib dan menyandarkan di lengannya. Para sahabat mempersiapkan liang lahat untuknya, dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib di lengannya sampai akhirnya ia dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Setelah itu Rasulullah memerintahkan seorang sahabat mengumpulkan barang-barang milik Julaibib, kuda, pedang, tombak, perisai, dan sisa perbekalannya. Lalu memerintahkan sahabat untuk mengirimkannya ke rumah Amr bin Wahab untuk diserahkan kepada istrinya Atiqah binti Amr. Rasulullah juga menyampaikan pesan untuk Amr bin Wahab. Allah telah menikahkan Sa'ad al-Aswad as-Sulami dengan bidadari-bidadari yang lebih baik dari putrimu. Beginilah kisah sahabat yang mengutamakan Allah, Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya melebihi dari segalanya. Ia memilih berjihad di medan perang dan mengorbankan malam pertama dengan istri yang cantik jelita demi meraih kemuliaan di sisi Allah.
Janganlah seseorang merasa malu, minder, dan rendah diri lantaran keterbatasan fisik atau perkara ekonomi. Tak ada alasan pula untuk berputus asa dari rahmat Allah lantaran ditakdirkan dalam kondisi serba keterbatasan. Jika dari keterbatasan tersebut bisa melahirkan seorang muslim yang soleh, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Kisah Julaibib juga memberi pelajaran bagi orang beriman untuk tak membeda-bedakan saudara mereka karena fisik atau faktor ekonomi. Dalam memilih teman, sahabat, hingga jodoh, hendaklah mengedepankan faktor kesalehan dibanding faktor-faktor yang lain. Rasulullah pernah berpesan dalam khutbah wada, "Wahai manusia, sungguh Tuhan kalian adalah satu dan Bapa kalian juga satu, Adam. Ketahuilah, tidak ada kemuliaan orang Arab atas non-Arab dan tidak pula orang non-Arab atas orang Arab. Begitu pula orang berkulit merah tidak lebih mulia atas yang berkulit hitam dan tidak pula yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Sudahkah aku menyampaikan hal ini?" Sahabat serambi tauhid yang dimuliakan Allah, itu tadi kisah dari Julaibib radhiyallahu an. Semoga dengan cerita tadi kita semua dapat mengambil pelajaran dan juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.